Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10, selamat bergabung di channel Asni Eka. Di sini kalian bisa belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Oke, kita mulai saja. Bilangan berpangkat. Yang akan kita pelajari di sini definisinya, sifat-sifatnya, dan contoh soalnya. Definisinya, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A dipangkatkan N, ditulis seperti ini, didefinisikan sebagai perkalian dari N buah faktor yang tiap faktornya adalah A. Ini, A pangkat N itu sama dengan perkalian N buah faktor dengan faktornya itu masing-masing A. A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Banyaknya A ini ada N. A di sini adalah bilangan pokok atau basis, N-nya adalah pangkat atau eksponen. Contohnya, 2 pangkat 5 berarti perkalian 5 buah faktor masing-masing itu 2 faktornya. Jadi 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jika A dan B adalah bilangan real, A dan B ini tidak sama dengan 0, M dan N-nya bilangan bulat positif, maka berlaku sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya sama dengan A pangkat M plus N, jadi pangkatnya dijumlah. Kalau ini dikalikan, perhatikan bilangan pokoknya harus sama. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkatnya dijumlah. 3 ditambah 4, hasilnya 7. Jadi ini hasil akhirnya 2 pangkat 7. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, kalau ini pembagian, pangkatnya dikurangi. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 3. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu hasilnya A pangkat M kali N. Pangkat dipangkatkan lagi itu pangkatnya dikali. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu 2 pangkat 3 kali 2. Sehingga hasilnya 2 pangkat 6. Sifat berikutnya, A kali B dipangkatkan M. Ini sama dengan A pangkat M, B pangkat N. Contohnya, 2A dipangkatkan 3, maka itu bisa diubah jadi 2 pangkat 3 kali A pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Maka hasilnya adalah 8A pangkat 3. Sifat yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Hati-hati, B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya, 2 per B pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2, yang bawah B pangkat 2, B kuadrat. Maka yang di atas ini hasilnya 4, yang bawah B kuadrat. Jadi 4 per B kuadrat. Pangkat 0. Jika N sama dengan 0, maka A pangkat N itu jadinya A pangkat 0.
Kalau A-nya ini tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Contohnya, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini asalkan di sini bukan 0, itu hasilnya adalah 1. Kalau A-nya sama dengan 0, itu tidak terdefinisi. Pangkat bulat negatif. Misalkan A anggota bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat min N adalah kebalikan dari A pangkat N atau sebaliknya. Perhatikan ini. A pangkat min N itu sama dengan seper A pangkat N. Jadi di sini ada min-nya, di sini min-nya sudah hilang. Atau A pangkat N itu sama dengan seper A pangkat min N. Jadi kalau di sini ada min-nya, sini tidak ada. Ini di sini tidak ada min-nya, ditaruh di bawah jadi ada. Contohnya, 3 pangkat min 2 itu sama dengan seper 3 pangkat 2. 5 pangkat min 3 itu sama dengan seper 5 pangkat 3. Pangkat rasional. Kita perlu tahu dulu bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. B-nya tidak sama dengan 0. Misalkan A anggota bilangan real, A-nya itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N itu bisa ditulis menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, 3 pangkat setengah, ini artinya berarti M-nya 1, N-nya 2. 1 ditaruh di sini, kemudian 2-nya taruh di sini. Biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis. Akar pangkat 2 juga tidak ditulis. Jadi kalau 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Contoh yang kedua, 5 pangkat 2 per 3. M-nya 2, N-nya 3. 2-nya berarti diletakkan di sini, 3 di sini. Jadi 5 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Sifat-sifat yang berlaku pada pangkat bulat positif tadi juga berlaku pada pangkat rasional. Contoh soalnya. Yang pertama, sederhanakan ini. Untuk menyederhanakan ini kita selesaikan, kita mulai dari yang ada kurungnya ini dulu. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. P pangkat min 2 dipangkatkan 4. Min 2 kali 4 jadinya min 8. I pangkat 3 dipangkatkan 4. 3 kali 4, 12. R pangkat 1. Ini tidak ada apa-apanya, artinya pangkatnya 1. 1 kali 4, 4. Baru sekarang kita kalikan dengan yang sebelah sini. Cara mengalikannya, yang bilangan pokoknya sama, jadi P ini dengan P. P pangkat min 8 dikalikan dengan P pangkat 1. Min 8 ditambah 1 min 7. Perkalian pangkat dijumlah. Hi pangkat 12 dikalikan Hi dengan, Hi pangkat 2. 12 ditambah 2, 14. R pangkat 4 kalikan dengan R pangkat min 5. 4 ditambah min 5, min 1. Berikutnya kita ubah yang pangkatnya negatif jadi positif. Kita ingat tadi, P pangkat min 7 itu jadinya seper P pangkat 7. R pangkat min 1 itu seper R. Maka hasilnya jadi begini. I pangkat 14. P pangkat min 7-nya jadi ini. R pangkat min 1-nya jadi ini. Contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk ini. Kita mulai dari ini dulu. Min 2 pangkat 3 itu min 8. X pangkat 3, ini X pangkat 3. 2 pangkat 2, 4. X pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti
pangkatnya dikali jadi X pangkat 6. Yang bawah 16 pangkat setengah. Kita ingat pangkat rasional. 16 pangkat setengah itu akar 16. X pangkat 14 dipangkatkan setengah. Pangkatnya dikali jadi 7. Yang atas min 8 kali 4 min 32. X pangkat 3 dikali X pangkat 6. Pangkatnya dijumlah jadi X pangkat 9. Akar 16 itu 4. Yang di bawah ini ada X pangkat 7. Pembagian pangkat dikurangi 9 dikurangi 7, 2. Maka hasil akhirnya adalah min 8 X kuadrat. Contoh yang ketiga, jika A 64, B sama dengan 125, dan C sama dengan 27, hitunglah nilai dari ini. Langkah pertama, ABC kita ganti dulu, A-nya 64, B-nya 125, C-nya 27. Untuk memudahkan perhitungan, 64, 125, 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 64 itu adalah 4 pangkat 3. 125, 5 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. Kita ubah 64 jadi 4 pangkat 3 biar mudah ngitungnya. Nah, ini sekarang jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 3 kali sepertiga 1. 3 kali 2/3 2. 3 kali min sepertiga hasilnya min 1. 5 kuadratnya itu 25 kali 4. 3 pangkat min 1 itu 1/3. 4 kali 25 100. Pembagian kita ubah jadi perkalian, ini jadinya dibalik 3. Maka hasil akhirnya 300. Contoh yang keempat, carilah nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 3X min 1 sama dengan 1/4 pangkat X min 7. Kita perhatikan yang ada di dalam kurung ini dulu, 1/4. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 4 itu 2 pangkat 2, karena letaknya di bagian penyebut, maka kita taruh atas jadinya 2 pangkat min 2. Sekarang ini jadi bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya bisa dikali. Min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 7 plus 14. Kalau kita perhatikan bilangan pokoknya sekarang sudah sama-sama 2. Maka pangkatnya itu nilainya sama. Sekarang pangkatnya kita sama dengankan. Kita pindah ruas saja, min 2X kita pindah ke kiri. Min 1-nya kita pindah ke kanan. Jadi seperti ini, 3X plus 2X, 14 plus 1. 3X tambah 2X, 5X, 14 tambah 1, 15. X sama dengan 15/5. 15/5. Demikian tadi pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.